Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Genevis, teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu soal Olimpiade Sains Provinsi Fisika tahun 2025 di soal nomor 1. Jadi pada soal ini ada sebuah batu apung ya dilemparkan ke dalam danau berisi air dengan massa jenis bergantung pada kedalaman. Ya, kita nyatakan rho sama dengan rho 0 eksponen Y per D, dengan Y adalah kedalaman, D adalah kedalaman karakteristik yang bernilai 100 meter pada suhu 10 derajat Celcius, dan rho 0-nya adalah massa jenis air di permukaan air. Jadi Y di sini adalah kedalaman sembarang ya, teman-teman. Oke, setelah masuki air, batu awalnya bergerak ke bawah hingga kedalaman D0 sama dengan 110 meter, tetapi kemudian berhenti dan mulai bergerak ke atas karena gaya apung. Pertanyaannya A, asumsikan batu berupa kubus dengan panjang rusuknya R sama dengan panjang rusuknya R dan dapat massanya rho B. Tuliskan persamaan gaya yang bekerja pada batu selama batu berada di dalam air dengan suhu 10 derajat Celcius. Oke, jadi kalau kita gambarkan gaya yang bekerja pada benda, dan kita ketahui teman-teman, ketika suatu benda kita celupkan ke dalam fluida maka akan ada gaya ya ke atas, namanya gaya apung, berarti ada gaya ke atas di sini. Wait. FA. Kemudian ada gaya berat, benda yang punya massa, ada di medan gravitasi pasti ada berat. MB kalikan dengan G. Nah, kita nyatakan koordinatnya atau X, Y ya di sini. Jadi X ke kanan positif, Y ke atas dia positif. Nah, karena bendanya bergerak ke bawah, berarti nanti dia akan negatif ya. Sigma F sama dengan M kalikan dengan A. Oke, bendanya bergerak ke bawah, gaya yang ke bawah itu negatif, berarti negatif ya. Di minus M B kalikan dengan G plus FA itu sama dengan min M kalikan dengan A. M-nya adalah MP atau massa bendanya. Tahu sama aja dengan MBG minus FA itu sama dengan MB kalikan dengan A. Nah, ini adalah persamaan geraknya, tapi ini kita harus selesaikan. Katakan persamaan 1. MB-nya itu tak lain adalah rho B kalikan dengan VB ya. Rho B-nya adalah rho benda. VB-nya karena dia pakainya kubus ya, bendanya kubus, maka volume kubus adalah R pangkat 3. Oke, seperti ini. Kemudian untuk FA-nya, nah hati-hati di FA teman-teman, karena massa jenis airnya ini dia bergantung pada kedalaman. Jadi di setiap titik itu akan berubah ya. Nah, kita ambil elemen volume di suatu titik kedalaman. Ini katakanlah misalnya ini adalah DY atau DV, DV ya. Di mana DV itu adalah DV sama dengan A kalikan dengan DY. A-nya adalah R kuadrat DY. Nah, ini DY-nya tadi ya, elemen kedalaman daripada si volume bendanya, teman-teman. Oke, kemudian kita akan mencari yaitu ini deficit, ini kita akan mencari volume benda, kita akan mencari gaya apung yang bekerja pada benda. Karena ini pakainya elemen, jadi kita anggapnya adalah elemen dari gaya apung ya. DFA sama dengan rho C, kemudian dVc kalikan dengan G. Nah, kalau kita pelajari di SMA ya, biasanya kan massa jenisnya konstan, jadi gaya apung itu langsung saja FA sama dengan C VC kalikan dengan G. Tapi di sini massa jenisnya itu dia bergantung pada kedalaman. Sehingga kita nyatakan dalam bentuk sebuah integral ya, seperti itu. Oke. FA-nya kalau kita integralkan ini rho 0 eksponen, kemudian ini Y per D ya. dVc-nya adalah R kuadrat DY, kemudian kita kalikan dengan G. Ini integralnya, jangan lupa.
Nah, integralnya kalau teman-teman lihat di sini batas bawahnya itu adalah Y, batas atasnya adalah Y plus R, ya, seperti ini. Hati-hati. Nah, kalau kita integralkan FA sama dengan 0 GR kuadrat, ini jadi kalikan dengan D, kemudian ini eksponen Y per D dengan batas Y plus R. Atau 0 GDR kuadrat, kita masukkan batasnya, ini eksponen Y plus R per D min eksponen Y per D. Nah, karena dia memiliki komponen Y per D-nya, jadi kita bisa sederhanakan FA sama dengan 0 G R kuadrat kalikan D eksponen Y per D, kemudian ini eksponen R per D kurangi 1. Nah, ini adalah persamaan gaya apungnya, ya. Kita simpan sebagai persamaan 2, kemudian kita substitusikan ke persamaan 1 semuanya, ya. Jadi ini rho B R pangkat 3 kalikan G min rho 0 G R kuadrat kalikan D eksponen Y per D eksponen R per D min 1, kita sama dengan rho B R pangkat 3 kalikan dengan A. Nah, ini adalah persamaan gaya daripada si bendanya. Nah, kemudian untuk bagian yang B, ini yang A ya, ini clear. Kemudian untuk bagian yang B, ditanyakan jika R sama dengan 10, tentukan percepatan yang dialami batu saat batu berada pada titik terendahnya. Oke, pada saat titik terendah, berarti Y-nya itu sama dengan 110, ya. Jadi A-nya, ini R sama dengan 0,1 meter, dan Y-nya itu sama dengan D0, atau sama dengan 110 meter. Ini rho B-nya, tetap rho B. Ini R pangkat 3. Kita buat seperti ini, minus 0 R kuadrat kalikan D eksponen Y per D. Y-nya berarti D0 ya. Eksponen R per D min 1. Kita bagi dengan rho B R pangkat 3. Ini ada G-nya. Sama dengan A. Atau A-nya sama dengan G, buka kurung nih, 1 min rho 0 per rho B D per R eksponen D0 per D, ya. Kemudian eksponen R per D min 1. Nah, tinggal kita masukkan saja ya persamaan, tinggal kita masukkan aja masing-masing nilai, rho 0-nya berapa, kemudian D-nya itu berapa, R-nya juga berapa, ya seperti itu. Ini untuk soal yang B. Nah, kemudian untuk bagian yang C, kita disuruh menentukan, yaitu tentukan pada kedalaman berapa batu tidak lagi dipercepat ke atas E. Saat batu tidak lagi dipercepat ke atas, berarti minimal batu tersebut diam, ya, diam sejenak, berarti A-nya itu sama dengan 0. Kalau teman-teman lihat persamaan yang A ini ya, ini katakan persamaan bintang. Jadi ini kita buat sama dengan 0, sebelah kirinya, sebelah kanan kita buat sama dengan 0. Maka nanti, atau gini, A sama dengan, kita sederhanakan terlebih dahulu, G, ini rho B R pangkat 3 minus rho 0 R kuadrat D eksponen Y per D, ya. Kemudian eksponen R per D min 1 dibagi dengan rho B R pangkat 3. Atau A-nya sama dengan G, ini 1 min rho B D per rho BR, ya, eksponen Y per D eksponen R per D 1.
Oke. Jadi A-nya sama dengan 0. Sini kita dapatkan ya, A-nya sama dengan 0. Oh iya, ada ketentuan bahwa di sini R-nya jauh lebih kecil daripada D. Oke, kita sederhanakan dulu. Karena R jauh lebih kecil daripada D, maka untuk eksponen pangkat R per D, kalau kita buat deret ya, ini 1 plus X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, kita hanya mengambil suku yang 1 plus X saja. Kenapa? Karena suku yang lainnya, X pangkat lebih dari 1, itu akan bernilai semakin kecil. Ya. X-nya apakah? X-nya di sini adalah R per D. Nah, sehingga untuk eksponen R per D min 1 itu jadinya adalah 1 plus R per D min 1 atau sama aja dengan R per D. Nah, kita substitusikan ke atas. A sama dengan G 1 min rho 0 per rho B. Ini D per R eksponen Y per D. Kemudian ini R per D. Nah, ini jadi A sama dengan G 1 min rho 0 per rho B eksponen Y per D. Nah, kita buat sama dengan 0 terlebih dahulu. Akan kita dapatkan yaitu yang harus 0 kan berarti yang ini ya. 1 sama dengan rho 0 per rho B eksponen Y per D. Untuk menghilangkan eksponen, kita kasih ln. Nah, tapi kita kalikan dulu rho B per rho 0-nya ke sebelah kiri. Di rho B per rho 0 itu sama dengan eksponen Y per D. Nah, kalau kita kasih logaritma natural, ini Y per D sama dengan ln rho B per rho 0 atau Y-nya, Y equilibrium ya, itu sama dengan D ln rho B per rho 0. Nah, kalau kita masukkan rho B-nya, di sini kan D-nya 100 ya. Kemudian ln rho B-nya itu adalah 2500, kita bagi dengan rho 0-nya adalah 1000. Nah, ini adalah equilibrium atau pada saat kondisi setimbang ya. Oke. Kemudian untuk bagian yang D, nah oke, kemudian untuk bagian yang D kita disuruh menentukan yaitu setelah melewati posisi setimbang yang didapatkan dari soal C, batu akan dipercepat ke bawah sehingga terjadi gerak osilasi. Perkirakan periode osilasi dari batu tersebut. Persamaan terakhir yang kita dapatkan itu ada di persamaan yang ini ya. Atau di persamaan yang ini, sorry. Poin terakhir yang ini. Katakanlah persamaan bintang 2. Kita mulai dari situ. Untuk yang D, A sama dengan G 1 min rho 0 per rho B ya, eksponen Y per D. Nah, di sini Y-nya kita definisikan karena kita simpangkan dari posisi setimbang, berarti Y sama dengan Y equilibrium ya, seperti ini, plus delta Y misalnya ya. Maka A atau Y double dot itu sama dengan delta Y double dot. Atau sama aja dengan si A-nya. Kita substitusikan delta Y double dot sama dengan G 1 min rho 0 per rho B. Ini eksponen Y-nya kita substitusikan di Y equilibrium plus delta Y dibagi dengan D ya. Kita jabarkan delta Y sama dengan G. Nah, bagian 1 min rho 0 per rho B eksponen Y equilibrium per D. Oke, kita kalikan dengan eksponen delta Y per D. Seperti ini.
Kita jabarkan lagi bagian delta Y per D-nya, ya, eksponen delta Y per D itu jadinya adalah 1 plus delta Y per D. Kita substitusikan delta Y double dot sama dengan G 1 min rho 0 per rho B eksponen Y equilibrium per D ini 1 plus delta Y per D. Kita kalikan, pelangi ya, 1 min rho 0 per rho B eksponen Y equilibrium per D kemudian minus rho 0 per rho B eksponen Y equilibrium per D delta Y per D. Nah, teman-teman lihat di bagian ini tak lain adalah bagian soal sebelumnya, yaitu kondisi pada saat di titik equilibrium ya, ini sama dengan 0, berarti suku yang ini juga sama dengan 0. Jadi delta Y double dot-nya kita akan dapatkan yaitu sama dengan di minus rho 0 per rho B dikalikan dengan D eksponen Y equilibrium per D delta Y. Nah, definisi delta Y double dot itu adalah percepatan karena dia adalah geraknya harmonik ya, maka ini kita bisa nyatakan dalam bentuk min omega kuadrat delta Y. Jadi minus omega kuadrat delta Y itu sama dengan min rho 0 per rho B. Lupa ada G-nya ya. Ada G-nya nih. Ada G per D. Kemudian delta Y eksponen Y equilibrium per D. Delta Y coret, minusnya coret, kita dapatkan omega kuadratnya sama dengan rho 0 per rho B G per D ya, eksponen Y equilibrium per D. Oke, dapat omega. Nanti kita akan dapatkan lagi yaitu periode osilasinya. Oke. T sama dengan 2pi per omega atau 2pi akar dari rho 0 rho B rho B kalikan dengan D per G rho 0 eksponen min Y equilibrium per D. Oke, ini adalah periodenya. Jadi kalau kita persamaan ini periodenya tidak bergantung pada massa benda ya, melainkan massa jenis bendanya. Artinya mau dibuat sebesar apapun massanya, selama bendanya sama, massa jenisnya sama, maka dia tidak akan berubah periode. Jadi untuk soal yang E, kita akan dapatkan periode yang sama, T sama dengan 2pi akar rho B kalikan D per G rho 0 eksponen min Y equilibrium per D. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat sekarang bagaimana sih animasinya atau simulasinya. Kita akan lihat. Ini adalah script Python-nya ya, teman-teman. Untuk pergerakannya seperti apa, kita compile. Nah, ini dia. Jadi, pada saat di jarak atau kedalaman 110 meter, dia bergerak ke atas, kemudian melewati titik setimbang, dan bendanya berosilasi di sekitar titik setimbang seperti itu ya, dimana titik setimbangnya kita dapatkan nanti itu nilainya adalah 91,6 meter seperti itu. Oke, mungkin ini saja yang bisa disampaikan untuk soal atau untuk pembahasan soal nomor 1 OSP tahun 2025. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tunggu video-video pembahasan selanjutnya. Oke, salam sukses, sampai jumpa kembali.